warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau melakukan presensi terlebih dahulu. Kira-kira dari teman-teman yang ada di sekeliling kalian, adakah yang tidak masuk pada pagi hari ini? Oh, ada. Siapa namanya? Oh, Mbak Reza. Mbak Reza, kenapa kok tidak masuk pada pagi hari ini? Oh, sakit. Oke, kita doakan bersama-sama semoga Mbak Reza bisa lekas sembuh dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, berarti di sini selain Mbak Reza masuk semua ya? Oke, Ibu mau panggil satu persatu terlebih dahulu ya. Yang pertama, Dia Yumna Zahira, hadir? Hadir, Bu. Oke. Yang kedua, Aida Nafisatu Zahira. Hadir, Bu. Ya. Anita. Hadir, Bu. Oke, berarti pada pagi hari ini hanya Mbak Reza yang tidak bisa mengikuti pembelajaran pada kali ini. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama menurut keyakinannya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme di dalam diri, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita ke materi hari ini, Ibu memiliki dua bangun ruang. Yang pertama, ini Ibu beri nama bangun ruang A. Yang ini bangun ruang B. Sekarang kita bahas yang bangun ruang A terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa nama dari bangun ruang A ini? Ruang balak, Bu. Ya, benar. Bangun ruang A ini disebut dengan bangun ruang balok. Nah, Ibu mau tanya lagi, kira-kira benda-benda apa saja yang ada di sekitar kalian yang memiliki bentuk balok? Batu bata, Bu. Kulkas, Bu. Lemari, Bu. Ya, betul. Ada kulkas, ada lemari, ada batu bata, ada tempat Pepsodent ini, dan lain sebagainya. Kemudian, sifat-sifat dari balok ini, yang pertama, yaitu memiliki 8 titik sudut. Nah, kita hitung bareng-bareng ya, titik sudut yang ada di balok ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, balok memiliki 8 titik sudut. Sifat yang kedua yaitu balok memiliki 6 sisi. Sisi-sisi apa saja sih yang dimiliki balok? Yang pertama yaitu sisi atas atau biasa yang kita sebut dengan sisi tutup. Ini sisi alas, sisi samping, sisi depan, dan sisi belakang. Nah, sifat selanjutnya yaitu balok memiliki 12 rusuk. Ayo kita hitung bareng-bareng rusuk yang ada di balok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata betul, balok memiliki 12 rusuk. Sifat selanjutnya yaitu perpotongan antara
lusuk yang satu dengan lusuk yang lainnya membentuk sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Antara lusuk bagian sini dengan lusuk sini ketika berpotongan di sini akan membentuk sudut 90 derajat. Sudut siku. Itulah sifat-sifat bangun ruang balok. Selanjutnya, bangun ruang B. Bangun ruang B ini disebut dengan bangun ruang apa? Bangun ruang kubus, Bu. Betul, bangun ruang ini disebut dengan bangun ruang kubus. Sekarang coba sebutkan benda-benda apa saja yang memiliki bentuk kubus. Dadu, akuarium kubus. Rubik. Ya, betul. Ada dadu, ada rubrik, ada akuarium kubus, ada tempat tisu kubus, ya kan, dan lain sebagainya. Ada berbagai macam benda-benda yang memiliki bentuk kubus. Selanjutnya, apa saja sifat-sifat dari kubus ini? Apakah kubus memiliki sifat-sifat yang sama dengan balok? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Sifat-sifat kubus yang pertama yaitu terdiri atas 8 titik sudut. Apakah sama dengan balok? Ya, sama. Balok dan kubus memiliki 8 titik sudut. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kubus memiliki 8 titik sudut. Kubus juga memiliki 6 sisi. Sisi-sisi yang membentuk kubus ini tersusun atas bangun datar persegi. Bedanya di sini. Kalau balok itu tersusun atas 2 bangun datar, yaitu bangun datar persegi dan bangun datar persegi panjang. Sedangkan balok hanya tersusun atas bangun datar persegi yang jumlahnya ada 6. Kemudian sisi-sisinya mana aja? Yang pertama, sisi atas atau sisi tutup, sisi samping, sisi depan, sisi belakang, dan sisi alas. Sisi-sisi dari kubus. Kemudian kubus juga memiliki 12 lusuk yang sama panjang. Mari kita hitung bareng-bareng lusuk dari kubus ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ternyata benar, kubus terdiri atas 8 titik sudut, memiliki 6 bidang sisi, dan 12 lusuk. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, dengan menggunakan benda manipulatif atau gambar, siswa dapat menemukan jaring-jaring kubus. Yang kedua, dengan menggunakan gambar dan objek manipulatif, siswa dapat menentukan jaring-jaring balok. Yang ketiga, dengan menggunakan objek manipulatif, siswa dapat membuat jaring-jaring balok, dan dengan menggunakan objek manipulatif, siswa dapat membuat jaring-jaring kubus. Itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Dari tujuan itu, anak-anak sudah tahu belum? Kita akan belajar apa hari ini? Ya, betul. Kita akan belajar mengenai jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus. Selanjutnya, ini merupakan bangun ruang kubus yang berbeda. Ini namanya objek manipulatif. Soalnya bukan kubus yang beneran. Ini merupakan kubus yang terbuat dari kertas karton. Kubus ini kan terdiri atas 6 sisi ya. Sisi-sisi ini berbentuk persegi. Mari kita buka kubus ini. Ketika kita buka kubus ini,
Nah, setelah kubus tadi kita buka, ternyata ini membentuk sebuah pola. Nah, pola ini yang dinamakan dengan jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus merupakan rangkaian dari 6 buah persegi ketika kita satukan akan membentuk sebuah kubus. Nah, ini jaring-jaring kubus memiliki beberapa pola. Ini pola yang pertama, ya. Pola 2, 3, 1 atau 1, 3, 2. Mengapa disebut pola 2, 3, 1? Karena bagian atasnya terdiri atas 2 persegi. 1, 2. Sedangkan bagian tengahnya terdiri atas 3 persegi. 1, 2, 3. Dan bagian bawah terdiri atas 1 persegi. Kemudian ketika kita mengambil ini sebagai alas, maka bagian mana akan dijadikan tutup? Mari kita coba bersama-sama. Ketika ini alasnya, nah seperti ini, nah kita tutup. Nah seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Akan membentuk sebuah kubus. Ini tutupnya. Ini alasnya, ini tutupnya, ya. Ini adalah pola 2, 2, 2. Mengapa disebut pola 2, 2, 2? Karena bagian atasnya tersusun atas 2 persegi, bagian tengahnya 2 persegi, dan bagian bawahnya 2 persegi. Nah, kemudian ketika ini dijadikan alas, maka bagian tutupnya yang mana? Nah, ketika ini alasnya, ya kan? Nah, ditaruh di bawah, kemudian kita lipat jaring-jaringnya. Turut. Nah, akan membentuk sebuah kubus, ya kan? Bagian tutupnya yang ini. Jadi alasnya ini, tutupnya yang ini. Ketika alasnya ini, tutupnya ini. Gitu. Kemudian pola selanjutnya, pola 3, 3, 0. Mengapa disebut pola 3, 3, 0? Karena bagian atasnya tersusun atas 3 persegi, bagian tengahnya tersusun atas 3 persegi, dan bagian bawahnya tidak ada atau 0. Nah, kemudian ketika ini bagian alasnya, maka tutupnya mana? Ya, kita coba bersama-sama. Ketika ini alas, maka tutupnya yang kita buat. Nah, ini. Ketika ini tadi alasnya, tutupnya yang ini. Nah, selanjutnya ini terdapat bangun ruang balok yang lainnya. Nah, bangun ruang balok ini ketika kita buka juga akan membentuk sebuah jaring-jaring yang dinamakan jaring-jaring balok. Mari kita buka balok ini ya. Ini jaring-jaring balok ini memiliki pola 1, 4, 1. 1 ini berbentuk persegi, 4 bagian tengah ini merupakan persegi panjang, dan 1 ini berbentuk persegi. Jadi jaring-jaring balok itu tersusun atas 2 bangun datar, yaitu persegi dan persegi panjang. Ketika ini dihubungkan lagi, akan membentuk sebuah bangun ruang yang pertama, bangun ruang balok itu. Dan kita menentukan mana yang bagian alas dan mana yang bagian tutupnya. Ketika ini bagian alasnya, maka bagian tutupnya yang mana? Yuk kita praktikkan bersama-sama.
Ini alasnya yang ini ya tadi ya. Ini alasnya. Kita lipat. Nah, seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Dan seperti ini. Menjadi balok yang semula. Jadi, ketika ini bagian alasnya, maka yang menjadi bagian tutupnya adalah yang ini. Nah, selanjutnya ada pola yang lainnya. Yang tadi pola 141, selanjutnya pola 222. 22 ini diartikan sebagai 2 bagian atas, 2 bagian tengah, dan 2 bagian bawah. Nah, perhatikan, ya kan? Ini terdiri atas 2 bangun datar, yaitu persegi dan persegi panjang. Nah, sekarang kita menentukan mana yang bagian alasnya dan mana yang bagian tutupnya. Ketika ini menjadi bagian alasnya, maka bagian tutupnya yang mana? Ya, kita coba bersama-sama ya. Ketika ini alasnya, maka kita tekuk. Nah, lipat, 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 lipat. Kita tahu bagian tutupnya yang mana? Yang ini. Nah, membentuk sebuah balok, ya kan? Jadi, ketika ini alasnya, maka tutupnya yang ini. Pola 231, 2 bagian atas, 3 bagian tengah, dan 1 bagian bawah. Sekarang kita menentukan bagian alas dan bagian tutupnya. Ketika ini dijadikan bagian alas, maka tutupnya yang mana? Nah, kita praktikan. Jika ini alasnya, maka seperti ini, seperti ini. Ini dilipat sini. Nah, membentuk sebuah bangun balok. Jadi, ketika ini alasnya, tutupnya yang ini. Ketika ini alasnya, tutupnya yang ini. Dari penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi, adakah di antara kalian yang masih belum paham? Saya, Bu. Saya masih belum paham bagaimana cara menentukan bagian alas dan bagian tutup. Oh, Mbak Nafisa belum paham cara menentukan bagian alas dan tutup. Nah, ini tadi medianya ya. Nah, ini berupa jaring-jaring. Nah, Ibu menentukan kalau ini bagian alasnya. Coba Mbak Nafisa lipat dan tentukan bagian tutupnya. Oh, ini, Bu. Oh iya, udah paham sekarang? Sudah. Nah, begitu ya. Nah, setelah Ibu jelaskan materi tentang jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok, sekarang kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok untuk membuat jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok yang memiliki variasi pola yang lainnya. Ya, tidak sama dengan yang Ibu jelaskan tadi, oke? Oke. Paham? Paham. Nah,
Setelah kalian berdiskusi, di sini siapa yang berani maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya? Saya Bu. Ini pola variasi jaring-jaring kubus yang kelompok kami temukan. Pola 141 kami temukan 3 variasi. 231 kami hanya menemukan 2 variasi. Ini variasi pola jaring-jaring balok yang kelompok kami temukan. Ini variasi pola 141, di sini variasi pola 231. Yeay, bagus sekali. Kalian sudah menemukan variasi pola yang berbeda dari yang Ibu contohkan. Nah, Ibu memberikan apresiasi buat kalian berupa bintang keaktifan. Yeay. Sekarang duduk ke tempatnya masing-masing. Dari apa yang kita pelajari tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya bahwa jaring-jaring balok memiliki 4 pola variasi. Yang pertama 141, yang kedua 231, yang ketiga 222, pola keempat 336. Jaring-jaring kubus juga sama dengan balok, yaitu pola 141, yang kedua 231, yang ketiga 222, yang keempat 33. Perbedaan antara jaring-jaring kubus dan balok yaitu jaring-jaring kubus tersusun atas baun datar persegi, sedangkan jaring-jaring balok tersusun atas bangun persegi panjang dan persegi. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus, silahkan kalian kerjakan soal-soal evaluasi yang telah Ibu bagikan. Nah, Ibu memiliki video pembelajaran ini yang disertai animasi. Kalian bisa pelajari di rumah masing-masing ya. Ibu akan membagikan lewat WhatsApp group, nanti kalian pelajari sebagai penguatan materi. Oke. Dari penjelasan tadi ada nggak yang masih belum paham gitu, ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Oke. Nah, untuk tugasnya coba kalian buat lebih banyak pola-pola variasi, ya kan? Pola-pola variasi dari jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok, ya kan? Setelah kalian melihat video pembelajaran, coba kalian buat variasi-variasi pola yang lainnya. Oke, pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf dan semoga materinya bisa dipahami dengan baik. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.